dengan NIMK 1A 023 125. Saya Dia Ayu tinggal Sari dengan NIMK 1A 023 093. Bunga telang atau Clitoria ternate memiliki banyak manfaat dan kaya akan sumber metabolit sekunder yang berkhasiat dalam mengatasi berbagai macam penyakit kulit seperti ketombe. Mikroorganisme yang berperan penting dalam penyebab penyakit pada bagian kulit diantaranya adalah Candida albicans, Malassezia furfur, Pittosporum oval, dan Aspergillus fumigatus. Metode yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan fungi penyebab ketombe adalah bioteknologi fermentasi kombucha bunga telang. Senyawa antosianin pada bunga telang cenderung lebih stabil jika difermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Proses pembuatan kombucha menggunakan gula pasir putih diharapkan berpotensi dalam menghambat pertumbuhan fungi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan potensi konsentrasi larutan fermentasi kombucha bunga telang dalam menghambat pertumbuhan fungi. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bunga telang, gula pasir putih, kombucha teh hijau, kultur awal kombucha atau yang dikenal sebagai Scooby, Candida albicans, Malassezia furfur, Pittosporum oval, dan Aspergillus fumigatus, dan media SDA atau Saburot, dextrose agar, dan juga Aquadis yang steril. Tahapan penelitian yang pertama yaitu persiapan bahan bunga telang dengan cara sebanyak 500 gram bunga telang diambil pada kondisi segar, kemudian dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Lalu bunga telang yang sudah dikeringkan disimpan dalam wadah bersih untuk direbus dan juga difermentasi menggunakan studi. Lalu pada tahapan yang kedua yaitu fermentasi kombucha bunga telang. Tahapan-tahapan dengan fermentasi kombucha bunga telang ini diantaranya adalah menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan seperti toples kaca, gula sebagai substrat, dan kultur awal kombucha yang disertai dengan baby Scooby dalam bentuk kombucha cair. Langkah-langkahnya yaitu sebanyak 17,2% bunga telang ditimbang dalam 1 liter air. Lalu 7,2% air ditimbang hingga tersisa 2,4% air. Setelah itu konsentrasi gula pasir ditambahkan sesuai dengan perlakuan yaitu 20%, 30%, dan 40%. Lalu gula pasir dipanaskan sampai mendidih dalam waktu 10 menit, kemudian dimasukkan ke dalam toples kaca pada setiap perlakuan konsentrasi gula. Air rebusan dimasukkan ke dalam toples kaca yang sudah ditambahkan gula berdasarkan konsentrasi larutan gula masing-masing. Air rebusan didinginkan pada suhu 25 derajat. Kemudian menambahkan starter kombucha dengan usia 71 minggu sebanyak 8% pada setiap perlakuannya. Jika sudah, toples kaca ditutup menggunakan kain penutup dengan tujuan agar proses fermentasi berjalan secara statis dalam waktu 12 hari di suhu ruang. Metodologi percobaan ketiga yaitu uji antifungi difusi cakram dilakukan dengan cara menyiapkan cawan petri sebanyak 24 buah untuk dituangkan pada media SDA atau Saburot dextrose agar sebanyak 15 ml pada cawan petri masing-masing. Lalu membiarkan media tersebut sampai pada kondisi padat. Setelah itu, mencelupkan lidi kapas steril pada bagian dalam suspensi fungi spesies Candida albicans, Malassezia furfur, Pittosporum ovale, dan Aspergillus fumigatus. Setelah itu, mengusap media SDA sampai pada bagian permukaan tertutup secara rapat. Selanjutnya, menempelkan Dix yang sudah direndam pada sediaan larutan fermentasi kombucha bunga telang dengan variasi konsentrasi tertentu, yaitu pada cawan 1 sebesar 20%, cawan 2 sebesar 30%, cawan 3 sebesar 40%, cawan 4 berisi kontrol positif berupa kombucha yang berbahan dasar teh hijau, dan cawan 5 yang berisi kontrol negatif dalam bentuk aqua steril. Percobaan dilakukan diulang sebanyak 3 kali. Setelah itu diinkubasi selama 48 jam. Selanjutnya diukur diameter zona hambat pada masing-masing konsentrasi dari fermentasi kombucha bunga telang beserta kontrol positif maupun kontrol negatifnya. Metodologi percobaan yang keempat yaitu analisis data. Data hasil penelitian diolah menggunakan analisis statistik yaitu ANOVA satu jalur pada level kepercayaan sebesar 95%. Data hasil penelitian yang memiliki perbedaan secara bermakna akan ditindaklanjuti melalui uji post HOC. Pada tabel 1, hasil penelitian telah membuktikan bahwa konsentrasi gula pasir sebesar 40% pada fermentasi kombucha bunga telang berpotensi dalam membentuk zona hambat pada setiap biakan. Untuk rata-rata diameter pada fungi Candida albicans sebesar 21,24 mm, Malassezia furfur sebesar 19,84 mm, Pittosporum ovale sebesar 20,89 mm,
Aspergillus fumigatus sebesar 18,76 mm. Data hasil penelitian yang diperoleh diuji menggunakan statistik ANOVA satu jalur. Sebelum pengujian tersebut, dibutuhkan tahapan uji, yaitu uji normalitas, yang bertujuan untuk memastikan data yang dihasilkan bersifat parametrik. Kemudian ada uji varians yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat homogen. Pada tabel 2 merupakan hasil uji normalitas berupa uji Shapiro-Wiley dan telah membuktikan bahwa data yang memiliki nilai P lebih dari 0,05 bersifat parametrik. Tabel yang ketiga adalah tabel uji varians data. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa uji varians data menghasilkan nilai P lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang sama, sehingga dapat dilakukan pengujian ANOVA satu jalur. Hasil uji ANOVA satu jalur yang dilakukan pada fermentasi kombucha bunga telang memiliki nilai P masing-masing kurang dari 0,05. Nilai rata-rata per kelompok fermentasi kombucha bunga telang tersebut memiliki perbedaan yang bermakna, sehingga dapat dilakukan analisis post hoc. Tabel 5 merupakan tabel hasil uji post hoc. Uji post hoc merupakan uji yang dilakukan setelah uji ANOVA telah dilakukan. Uji post hoc digunakan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok-kelompok perlakuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok-kelompok perlakuannya ada kombucha dengan gula 20%, kombucha dengan gula 30%, kombucha dengan gula 40%, kontrol positif, dan kontrol negatif. Hasil uji post hoc pada penelitian ini adalah spesies fungi Candida albicans, Malassezia furfur, Pittosporum ovale, dan Aspergillus fumigatus pada konsentrasi gula 20% dan gula 30% tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dapat ditunjukkan dengan nilai P yang lebih besar dari 0,05. Kombucha dengan 40% gula memiliki perbedaan signifikan dibandingkan 20% dan 30% konsentrasi gula. Dibuktikan dengan nilai P kurang dari 0,05. Konsentrasi gula 20%, 30%, dan 40% berbeda signifikan dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Dibuktikan dengan nilai P kurang dari 0,05. Serta kontrol positif dan kontrol negatif berbeda secara signifikan dibuktikan dengan nilai P di bawah 0,05. Kesimpulan tabel hasil post hoc ini adalah penambahan gula pada kombucha akan meningkatkan efektivitas antifungi. Dan dari hasil yang sudah didapatkan, gula dengan konsentrasi 40% pada kombucha lebih efektif dibandingkan perlakuan lain. Penentuan aktivitas antifungi kombucha bunga telang melalui proses fermentasi menghasilkan zona hambat yang berasal dari kandungan metabolit sekunder pada kombucha daun telang. Kandungan metabolit sekunder pada kombucha daun telang menyebabkan lisis pada sel fungi berpotensi dalam menghambat pertumbuhan fungi patogen. Bunga telang yang difermentasi oleh bakteri asam laktat pada kombucha dapat meningkatkan kestabilan antosianin sehingga tidak mudah rusak. Proses fermentasi ini dapat menurunkan pH dan menginaktifkan enzim polifenol oksidasi sehingga antosianin lebih stabil serta tidak mengeluarkan bau tengik seperti pada sediaan bunga telang yang direbus. Dari uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi gula sebesar 40% memiliki konsentrasi terbaik dalam menghambat pertumbuhan fungi pada bakteri gram positif maupun negatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah